Oke, anak-anakku semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema kita, hubungan antara seni, budaya, agama, dan kearifan lokal atau lokal wisdom. Nah, ini ada anak saya, Profesor Dr. Suminto Ahmad Sayuti, Ketua Dewan Suro Front Pemancing Indonesia. Ada Mas Hanafi Rais. Ini kami dari 3 generasi. Saya agak segenerasi sama beliau, tapi Mas Hanafi ini anak kami lah, anak kami. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Gini, yang agamanya bukan Islam angkat tangan. Ada kan pasti? Tidak apa-apa angkat tangan. Oke. Saya sebagai orang Islam ingin menyatakan jangan sampai ada keadaan di mana Islam dan orang Islam menjadi ancaman bagi orang yang bukan Islam. Oke. Islam itu satu adverb daripada dalam bahasa Inggris, adverb jadi kata benda yang bekerja. Artinya adalah saling menyelamatkan, tidak hanya di antara manusia tapi juga di antara makhluk-makhluk lain, termasuk botani, zoologi, termasuk setan dan iblis, itu diselamatkan satu sama lain. Sebab setan itu yang nyuruh jadi setan adalah Tuhan. Iblis itu menjadi iblis juga atas perintah Tuhan. Gunanya untuk menjadi sparring partner kita semua, agar supaya kita mengerti persis mana baik mana buruk. Asalkan Anda berhati ikhlas untuk Tuhan, maka iblis sudah berjanji tidak akan menyentuh Anda. Jadi kalau ada setan dolan ke rumah Anda, diterima baik-baik dengan omongan ora apa-apa kowe ngopi-ngopi ning kene ning rasa ganggu aku. Gitu ya. Jadi saya ngomong ini supaya Anda tidak punya kesempatan untuk mengembangkan adrenalin kebencian kepada apapun saja. Karena kebencian itu mengurangi detak jantung Anda jatahnya, mengurangi kesehatan Anda. Jadi pokoknya tidak usah benci sama siapa-siapa, termasuk kalau ada yang tidak mau nonton tari, tidak ada masalah. Tidak ada yang tidak menyukai Anda bermusik, tidak masalah. Asalkan jangan melempari batu atau melakukan distribusi sosial. Anda dikafirkan juga tidak apa-apa. Rasa nusuan, gue dewi nusuan bedanya karo sing ngafirke apa. Jadi saya sendiri ini sekarang sedang diklaim sebagai orang yang lebih berbahaya dari Syiah. Ini di Jawa Timur, MUI Jawa Timur. Dan saya bersyukur atas klaim itu. Dengan demikian orang Syiah agak lebih aman karena saya yang lebih berbahaya daripada orang Syiah. Nah aku kalau naik ke Syiah monggo, kalau naik ke si A, si B, si C monggo lah, tidak ada masalah. Kalau naik ke kafir, lu wes suwe aku kafir, wes suwe, gue lagi ngerti apa? Aku ya dajal barang sakarepmu. Setahu saya orang yang disukai Tuhan adalah orang yang bisa rumangsa, orang yang menyebut dirinya buruk, orang yang diragukan keikhlasan dan kejujurannya adalah orang yang menyebut dirinya baik, kan begitu. Maka semua nabi mengatakan inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang nah, jadi wis gini ayo. Festival ngono iki aku apa sak karepmu. Sak suwek-suweke cangkemmu. Sak bobol-bobole silitmu. Ora masalah. Oke, saya tanya itu tadi untuk supaya teman-teman di UNY ini antar pemeluk agama itu mengerti pagernya masing-masing. Kapan makan bareng enggak apa-apa, tapi kalau masuk beranda enggak apa-apa, masuk rumah taren dhisik, nek masuk kamar ojo. Agama letaknya di dapur,
Manusia itu tidak perlu nunduk-nunduk pawone. Di warung itu tidak ada dapurnya di depan, tidak ada. Yang ditunggu oleh pembeli adalah pangananmu penak ora. Terserah gue kompormu kompor tenanan kok areng kok sebul kok. Sak iki ora masalah. Tidak agama apa monggo. Sing penting outputnya gue saling menyelamatkan atau tidak di antara manusia, alam dan semua makhluknya lain. Kan kira-kira gitu ya. Oke, ini kalau diterusin nanti saya jadi ustaz. Sementara ustaz itu tidak ada dalam Al-Quran, kata ustaz tidak ada. Saya sedang menulis buku judulnya Ustadz Abu Jahal. Tiga bulan lagi diterbitkan oleh Mizan. Nanti royoan antara Kompas sama Mizan. Nah, Ustadz Abu Jahal ini saya sangat senang menulis buku Ustadz Abu Jahal karena gini, yang nyebut Abu Jahal itu adalah orang Islam. Tapi kalau si Pak Minto menyebut dirinya Abu Jahal, apa orang? Apa itu? Ning nek aku ngarani dhek Abu Jahal, aku elek dhek yo elek. Ning nek dhek ngarani dirinya adalah Abu Jahal, apa itu? Nah, Ustadz Abu Jahal itu adalah ustadz yang menyebut dirinya Abu Jahal. Apa itu? Timbangane ustadz sopo wis mati telu dadi siji Muhammad Nuh Sulaiman bin Ibrahim Al-Idrisi ya sekalian tak kabeh nabi kabeh kaya ben-ben Mahadewa, Mahadewi, wali, rajan tak kabeh sesuk ana rasul ben. Majelis selawat wis saiki wis ngentekke kabeh ana majelis Rasulullah. Sapa sing ora melu majelis kuwi berarti dudu anak buah Rasulullah mutiar kowe. Dan aku lagi memprovokasi, menginfiltrasi satu kelompok untuk membuat apa jenenge majelis yang namanya Majelis Allah Subhanahu wa taala. Sapa ora melu ra teko, kowe mlebu neraka kudu melu. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sekarang berhadapan dengan padatan-padatan nilai yang seharusnya dibiarkan cair, dipadatkan. Yang padat itu hukum, tapi kalau budaya tidak padat, budaya itu cair. Jadi sekarang Anda jangan ngomong kesenian, budaya, agama itu padat. Mbok ngomong kebenaran itu cair, kebaikan itu cair, ya tak, keindahan itu cair. Nah, nanti kita omongkan bareng-bareng sama Pak Minto sama Mas Hanafi. Saya tanya, yang agamanya Katolik berarti sering baca Alkitab ya? Tadi siapa yang Mbak tadi yang? Saya tanya, kitab yang Anda baca itu indah apa tidak? Indah. Bagi yang beragama Islam, Al-Quran indah atau tidak? Mungkin nggak Tuhan bikin Al-Quran tidak indah? Mungkin nggak? Jadi kalimatnya itu berasuk karuan. Mungkin nggak? Pasti Tuhan membuat informasi dengan susunan kalimat yang sangat memperdulikan keindahan, betul nggak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita pokoknya kudu ono apa nek sastra jenenge apa ngono kuwi? Persajakan. Saya tanya, berarti keindahan itu penting apa tidak? Kalau sesuatu itu penting berarti dia benar apa enggak? Apa boleh enggak ada keindahan itu? Boleh enggak ada? Boleh atau enggak? Tuhan saja mewajibkan keindahan itu ada pada kitabnya. Maka manusia juga pasti memperindah dirinya. Ada keindahan yang celana trompet, ada keindahan celana congklang, ada keindahan di sini digosok watu tadi. Ada keindahan macam-macam. Ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak pakai jilbab tadi, milik jilbabnya warna apa, berkaca dulu, dimatchkan sama bajunya, betul enggak? Itu semua keindahan. Jadi keindahan adalah
bagian dari kebenaran Tuhan. Ini aja ya. Ini penting. Selama ini ulama-ulama dan semua sarjana belum melegitimasi bahwa keindahan adalah kebenaran Tuhan. Keindahan itu kebenaran, sebagaimana kebaikan itu adalah kebenaran. Hukum alam itu kebenaran. Jadi kebenaran Allah itu begitu luasnya. Jadi jangan ngomong seni, ambil dulu keindahannya. Kowe milih bojo apa ya waton? Ora to? Wis ora apa-apa, kaya wedhus ora apa-apa. Anggere dicaplek ora muni mbek. Oh ya ora ana caranan rada kok kaya ngono ora. Wis merongos-merongos iki ora apa-apa. Pilih keindahan to. Ada yang punya konsep dan selera keindahan. Yang indah itu yang langsing, yang indah itu yang gemuk, yang indah itu yang sedang. Monggo, boleh. Yang suka langsing tidak usah mengharamkan yang suka gemuk, yang suka gemuk tidak usah mengharamkan yang suka langsing. Nah, teman-teman sekalian, di samping ngomong keindahan, kebaikan, kebenaran, ini untuk ngelasani beliau berdua nanti supaya beliau ngomongnya nanti lebih cepat, lebih gampang masuknya ke masalah local wisdom kita. Yang kita harus perhatikan lagi adalah sekarang ini orang sudah tidak bisa membedakan mana yang agama, mana yang madhab, mana yang aliran, mana yang syariat, mana yang fikih. Nggak usah yang kecil-kecil, yang orang-orang awam. Bank saja itu menyebut dirinya bank syariat. Syariatnya sopo. Jadi secara kata epistemologi dia tidak denotatif. Dia harus kita pahami secara konotatif. Maksudnya syariat Islam. Jadi kalau mandiri syariat, terus kene ini kudu ditambahi koma maksudnya syariat Islam. Menurut loh kok orang langsung baik bank Islam? Karena mereka memang tidak bikin bank Islam. Mereka itu pengen nambah pasar supaya lebih laku. Betul enggak? Iki tenanan iki, kowe sesuk nek wis mulai duit-duit, kowe kudu milih lho arep bank mandiri konvensional apa mandiri syariat, kudu milih. Sebab ngene, nek minta misalnya upamane ngene, Pak Minto dulu kejawen, senengane gamelan nganti saiki. Agama wis nomor semono wis mbuh agamane. Nah, tapi pada suatu hari Pak Minto menemukan dan kemudian meneguhkan kepada dirinya, orang sing bener iki aku mlebu agama Islam. Nah, aku takon ketika Pak Minto mengalami konversi dari Minto kejawen ke Minto Islam, itu Minto kejawennya masih ada enggak? Loh, masih ada apa enggak? Wong nek wis pindah. Gini wis. Wis aja kejawen wis. Kalau saya Islam kemudian saya menemukan yang benar itu Buddha. Terus Ainun Buddha. Ainun Muslimnya masih enggak? Sudah tidak ada karena sudah Buddha. Sekarang Bank Mandiri atau bank apapun menjadi syariat, itu bank yang tidak syariat masih ada enggak? Masih, karena memang urusannya bukan nilai dan kebenaran, urusannya adalah memperluas pasar dagang. Jadi ojo kapusan gue. Bisa luwe kejem bang ini bank konvensional. Ya aku kan kene iki Ben Safi Antoni muring-muring karo aku nek pani. Bel iki. Baik ya. Karena asal-usulnya semua Sofian Tinoki. Jadi tolong bedakan agama. Kalau ini agama, kalau ini syariat. Syariat itu terjemahan sejumlah ulama tentang atau dari agama. Dari syariat nanti ada cabang-cabang, ada fikih namanya. Fikih itu hukum positif. Hukum positif sama filosofi hukum beda. Ngerti ya? Mencuri tidak boleh, tetapi kemudian jadi pasal hukum ada mencuri, yang namanya jambret, nyopet, korupsi, sapi turute. Beda nggak nyopet sama korupsi?
Apa bedanya? Jumlahnya. Udah, bedanya hukumannya. Udah, kalau saya melihat bedanya, kalau koruptor itu begitu tertangkap korupsi, dia langsung pakai peci. Kalau perempuan langsung pakai kerudung atau jilbab. Nek copet orang njur kupluan. Ya dah. Pokoknya siapapun koruptor yang tertangkap tidak mesti njur kudungan. Karena diadili wis langsung nggo tasbih ngene iki. Ya, tenang. Ya, Oke. Terakhir sekali. Bolehkah kita menyamakan telo dengan gedhok? Telo dari gedhok berasal terbuat dari ning telo iso digawe gedhok, iso digawe apa meneh? Tape, diwul, keripik, growol, gendelut, teknik Jawa, gendelut, grupi. Aku kan gedhok sama telo sama apa enggak? Nah, boleh nggak kita memperlakukan gedhok sebagai telo? Nggak bisa kan? Melanggar logika dan melanggar kenyataan alamiahnya toh. Sok nak jadi gedhok arep gawe keripik ra iso. Betul nggak? Kalau dari ketela bikin macam-macam bisa. Nah, agama adalah ketela. Sekarang orang diajari oleh Ustadz gedhok, rumangsane gedhok kuwi agama. Jelas ya? Orang diajari Ustadz keripik, menyangka bahwa keripik adalah agama. Bukan, dia cuma salah satu versi tafsir dari agama. Jadi gedhok itu hanya salah satu aplikasi dari telo. Jangan lantas gedhok ditelokkan, jangan madhab diagamakan. Ini yang bikin Indonesia sekarang tawur satu sama lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang tawur makin banyak supaya jumlah penduduk makin berkurang, sehingga jatah beras bisa maju. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankanlah tawuran makin merata ya, antara PDIP lawan Golkar, antara Sunni lawan Syiah, antara terus pokoknya PKS musuh tawur lah ya. Alhamdulillah, saya mendoakan ya Allah, Allahumma tawur, Allahumma tawur. Oke, bismillah, kita mulai lagi ya. Sekarang karena akan segera saya minta beliau satu persatu, tapi ini karena ini malam local wisdom. Ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan gamelan Jawa. Kalau gamelan Jawa itu aslinya ya kayak gamelan Jawa kayak di keraton di mana-mana. Kalau ini adalah gedhoknya, bukan telonya. Karena notasinya bukan jiro lumonem tapi sela si do re mi fa sol. Jadi kalau gamelan Jawa itu, kalau blues itu do re mi fa sol si do dikurangi 2 nada. Kalau jadi blues. Kalau ini gamelan Jawa digadukke karo notasi barat dikurangi beberapa nada, jadi gamelan Kiai Kanjeng. Eksplorasinya iso dinggo Jawa, iso dinggo Cina, dinggo Arab, dinggo Barat, dinggo setan, iblis, malaikat, iso kabeh. Tuh. Nah, tadi ketika Anda mendengarkan nomor yang pertama, tadi itu nomornya Majdah Rumi dari Lebanon. Lagunya berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Tapi di tangan Kiai Kanjeng dia dibunyikan dengan gamelan dan menjadi tidak jelas lagi ini Islam atau tidak, Barat atau Timur, betul nggak? Dan kalau bisa memang itu dihapus saja, itu yang padat-padat, rano Barat, rano Timur. Nah, iso iki rasa ben wong Jawa ya ben, Madura ya ben, sing penting ben raktir ora. Betul? Gitu ya Mas ya? Betul enggak? Gitu kan sebenarnya. Kowe wong wedok suka ngendi, arep mandar monggo, arep bugis monggo, ning metengan ora, metengan tak api. Ngono wae. Kalau pakai ini Manado ya ben,
Ya toh, kabeh wong ngarani kula paking Manado toh. Aku ora peduli Manado ya ben, Banjarnegara ya ben, sing penting metengan. Ben. Hakikate wong wedok iki ya dienggo regenerasi ya toh. Jadi, mbok jangan tegang-tegang kalau ada yang bikin tegang di kampus ini. Tadi saya bilang enggak, semua ini akan memberi tekanan kepada Anda. Dari politik, dari kebudayaan, dari kesehatan, dari apa, semua memberi tekanan kepada Anda. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah jangan tertekan. Kudu tetap iso guyu, tetap nek ono tari pakai kemben terus ada satu rombongan njur ngene. Gitu ya. Ya Pak. Ora ono. Ora ono. Ora tahan delok susu ya, Mas. Urusan kampus, orang urusan seks, ngono ta? Aku ora ngacengan Mas, ngaku. Ya. Jangan mau tertekan pokoknya ya. Oke. Teman-teman sekalian, ini tadi lagu Jawa lagu Barat. Lagu ini podo loh, persis loh, dari awal sampai akhir loh ya. Jawa Barat, Pak Sundo. Kiai Kanjeng hanya ingin menunjukkan kepada Anda, mbok jangan terkungkung oleh padatan-padatan Jawa Barat, Sunda, Jawa, Madura. Yuk kita melakukan kristalisasi, melakukan universalisasi. Jadi kalau ngomong agama itu mbok ngomong kebenaran dulu, ngomong kebaikan dulu, ngomong keindahan dulu. Agamanya itu padat. Agama sebagai institusi itu sendiri tidak pernah dianjurkan oleh Al-Quran. Nah sekarang kita nama .2, agama .2 itu juga sangat merugikan proses mencari kebenaran karena kita selalu mengacu kepada padatan-padatan. Oke. Nah Mas Hanafi tolong teman-teman ini dikasih sejumlah wacana dan mungkin contoh-contoh soal bahwa yang dihadapi oleh UNY bahkan juga dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia itu paling tidak hanya dua. Satu, pemahaman tidak lengkap tentang urusan-urusannya. Jadi ngomong agama tapi tidak belajar beneran, ngomong madhab nggak belajar beneran, ngomong local wisdom ya nggak belajar beneran. Satu ya, itu menghasilkan yang nomor dua yaitu kesempitan. Musuh manusia Indonesia itu kesempitan sekarang ini. Yang bersahabat dengan kesempitan hanya suami istri. Anda belum mengalami. Pak Minto itu wah, bukan Jadi kita dengarkan bersama Mas Hanafi Rais. Ini tidak berarti dia bermadhab Hanafi ya. Dia madhabnya Syafi'i. Itu pun dia berada di dalam padatan yang tidak menjadi agama beliau, karena Pak Amin adalah tokoh Muhammadiyah, mantan ketua PP Muhammadiyah. Beliau putranya Pak Amin, beliau juga seorang aktivis Muhammadiyah. Nabi Muhammad sendiri ndak Muhammadiyah, ndak NU, ndak Sunni, ndak Syiah. Karena saya sudah tegaskan kepada beliau, karena saya ini dicurigai kalau di Muhammadiyah dianggap NU karena suka selawatan. Di kalangan NU saya tidak diterima benar-benar karena dianggap dekat sama Muhammadiyah. Akhirnya saya betul kepada Nabi Muhammad, ya Nabi saya mohon nasihat, enaknya saya masuk NU atau Muhammadiyah. Terus Nabi Muhammad jawab, opo kui, gitu. Akhirnya saya nggak jadi masuk. Akhirnya pedoman kami adalah pokoknya saiso-isone gawe urip, gawe perilaku, gawe kelakuan sing menuju perilakunya Muhammad menurut. Jadi nek arep Islam ya Islami Muhammad menurut. Bah kuwi jenenge NU Muhammadiyah ya ben. Bahkan saya sudah bikin kelompok majelis ilmu namanya Nahdlatul Muhammadiyin. Ketuanya adalah Mustafa W. Hasim dan Kiai Haji Marzuki ya. Namanya Nahdlatul Muhammadiyin.
kumpulan orang-orang yang mengacu kepada akhlaknya Muhammad. Itu tugasnya keliling, dan Alhamdulillah sudah punya jurnal, sudah keliling DIY dan Jawa Tengah.